Saudara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyanggah pernyataan Gibran soal pendanaan IKN yang hanya gunakan 20% APBN. Mahfud menilai bahwa saat ini belum ada dana investor yang masuk ke IKN. Bahkan Mahfud menyinggung adanya pihak teruntung yang telah menguasai ratusan ribu hektar oleh pihak tertentu. Saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor, IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Ya, sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyanggah Gibran soal infrastruktur dan SDM sama penting. Menurut Cak Imin perlu skala prioritas dalam menentukan pembangunan. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas harus penting. Ya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyanggah jawaban Mahfud soal investor IKN. Gibran menyebut sudah ada yang investasi dan bisa dilihat melalui Google. Sementara untuk Muhaimin, Gibran menyatakan tak konsisten karena dulu mendukung IKN tapi sekarang menolak. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres. Karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Ya, itu dia tadi debat terkait dengan IKN. Saya langsung tanya ke Mas Ismail Bahtiar, Timnas Anies Muhaimin. Gimana Mas, kemarin dukung, masih ada di dalam pemerintahan, terus tiba-tiba nolak tuh IKN? Jadi begini Mbak, Gus Muhaimin konteks ketika hadir melakukan peresmian itu telah diyakinkan oleh Presiden bahwa ada investor asing. Oh, gitu. Ternyata setelah berjalan makin kesini investor itu nggak ada yang datang. Tadi juga saya sempat googling karena saya penasaran, apakah benar investor asing itu masuk? Setelah saya googling, ternyata yang muncul pernyataan Presiden Jokowi bahwa sampai hari ini kita masih kesulitan mendapatkan investor asing masuk ke IKN. Dampaknya apa? Inilah yang kita kritisi, bahwa jangan sampai APBN dipakai untuk pembiayaan ke sana, sementara masih banyak tugas-tugas yang lain. Kita mau ada prinsip kesetaraan, kita mau ada prinsip keadilan, kita mau ada prinsip ikut membangun yang kecil-kecil. Jangan karena proyek ambisius ini akhirnya yang dikorbankan adalah APBN kita. Itu sebenarnya titik kritisnya. Baik, saya ke Mbak Putri dari TKN Prabowo Gibran. Anda diapit oleh 2 paslon. Jawaban Anda?
Ya, sebenarnya kan kita juga dari awal sudah mengetahui gitu bahwa progres IKN ini terus dilaporkan oleh Bapak Presiden beserta menteri-menterinya sangat transparan. Kemarin beliau juga sempat mengunjungi IKN dan di situ beliau melaporkan progresnya sudah 40%. Dan infrastruktur dasar yang di situ dibangun bukan hanya bermanfaat untuk pemerintahan, tapi ada juga untuk sektor pendidikan, ada juga untuk sektor kesehatan. Dan inilah yang tadi Mas Gibran bilang untuk memeratakan pembangunan, di mana sejak Pak Jokowi menjabat kita bisa melihat pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa itu sampai dengan 53%. Jadi kalau tadi Mas Ismail bilang kenapa tidak dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, justru kita mau dengar hal-hal apa sih yang lebih bermanfaat buat paslon 01 ini sampai pembangunan infrastruktur dasar di kota seperti IKN itu tidak terlalu penting. Jadi dibilang tadi sama Mas Ismail seperti itu. Oke, sebelum saya ke soal paslon, bentar dulu Mas, saya mau tanya, tapi sebenarnya ada nggak udah investor yang masuk? Ya, karena kan yang ini tanda tangan duit ya? Ya, karena kan memang investor itu selalu melihat tatanan dasarnya kan, dan dalam hal APBN kita di situ sudah menganggarkan sekitar 89,4 triliun, di mana kita akan membangun infrastruktur dasar yang memang sudah terlihat APBN. Tapi di situ Yang kita swasta? juga menganggarkan untuk KPBU dan juga swasta itu 253,4 triliun. Dan beberapa investor tadi sudah disampaikan oleh Mas Gibran nama-namanya, dan itu sudah ada buktinya. Jadi tentu ini akan menarik investor luar untuk masuk, apalagi setelah ada pemilu stimulusnya 2024, begitulah ya. di mana kondisi politik kita sudah stabil dan mereka melihat bahwa IKN ini akan menjadi sesuatu yang bisa mengangkat Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Baik, saya ke TPN Ganjar Mahfud, Mas Arifin, Anda bagaimana? Tadi memang ditegaskan oleh Pak Mahfud bahwa ya dia tadi belum ada yang tanda tangan proyek. Jadi sebenarnya penekanannya Pak Mahfud dari awal itu kan bagaimana ketika nanti kita memiliki pemimpin itu bisa memastikan yang namanya distribution of wealth. Makanya Pak Mahfud tadi mengutip salah satu ayat, ya jangan harta itu berputar di golongan bainal agniya minkum gitu. Jangan berputar di golongan kaya antar kamu saja. Nah, maka ketika penyedotan APBN itu kemudian menjadi stimulus satu-satunya, karena kita semuanya tunggu, kita dulu dengar MBS mau masuk, tetapi sekarang Arab Saudi punya NEOM. Dia juga punya mega infrastruktur yang juga harus dikejar, kemudian SoftBank dan lain sebagainya. Nah sekarang memang kalau kita lihat bahwa investor yang hadir sekarang komitmennya sudah bertanda tangan, tetapi aplikasinya sampai mana? Terakhir Pak Jokowi menghadiri groundbreaking untuk Superblok. Nah tetapi yang kita harapkan dari IKN ini kan, IKN mau dibuat untuk siapa? Apakah hanya untuk segelintir orang atau kemudian untuk seluruh masyarakat? Maka sebenarnya yang mungkin tidak terungkap dari Prof. Mahfud adalah kita pengen juga loh dengar selain investor itu masuk, ada development agreement yang jelas. Contoh, you yang punya konsesi lahan, bisa nggak kemudian menyediakan tempat khusus untuk kemudian UMKM masyarakat sekitar dan lain sebagainya terlibat di sana. Jadi IKN ini harus benar-benar tidak hanya menjadi satu bangunan. Kita pengen meneruskan itu, tetapi nggak hanya forest city yang kemudian ini sustainable, tapi juga harus inklusif di dalamnya. IKN yang basisnya untuk ekonomi kerakyatan, nanti dijawab Mbak Putri, jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Pasca Debat bersama saya Masih Setarigan. Saya langsung ke Timnas Anies Mohaimin. Mas Ismail tadi mau jawab, tadi dipertanyakan oleh Mbak Putri, Timnas nomor 2 yang mengatakan bahwa sebenarnya apa prioritas Anda? Kalau nggak bangun IKN, kan pertanyaan Mbak Putri, kalau nggak bangun IKN lalu mau bikin apa? Iya. Kita harus tahu dulu, bangsa kita ini masih banyak persoalan. Ada banyak guru-guru honorer kita yang belum terangkat jadi P3K, jumlahnya 700.000. Dari anggaran IKN itu bisa menyelesaikan ini. Masih banyak kader-kader posyandu, kader-kader kesehatan yang hari ini hanya dibayar 100.000 loh Mbak per bulan. Dengan dana 400 triliun ini bisa diselesaikan. Masih banyak jalan-jalan kampung kita, jalan-jalan kabupaten kita yang belum tuntas. Inilah yang kemudian kita tawarkan bahwa sebenarnya 400 triliun itu sangat bisa buat banyak hal. Termasuk diantaranya, tadi mungkin sempat disinggung oleh Gus Muhaimin. Bagaimana kemudian kita lakukan pemerataan, prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, maka yang harus dibangun adalah kota-kota lain. Termasuk kota-kota yang ada di berbagai Indonesia. Puluhan kota tadi. Yang disebutkan Gus Muhaimin 40 kota. Tapi menurut saya sebenarnya kalau anggaran 400 triliun ini ada, lebih dari 40 kota kita bisa bangun. Oh bisa? Harusnya bisa. Bisa, Mbak Putri silakan dijawab. Kenapa bisa ada anggaran 20% dari APBN khusus untuk bangun satu kota IKN? Sementara kalau kata dari pasangan calon satu, itu bisa loh 40 kota katanya. Lebih bisa gitu. Oh bisa, oke. Yang justru saya bingung kan tadi pertanyaannya kenapa bisa satu kota, maksudnya kenapa satu kota itu perlu dibangun gitu. Tapi dia mau bangun 40 kota dengan anggaran yang sekian gitu, tanpa memberitahukan prioritasnya di mana. Karena kita juga di TKN kan punya visi misi
visi yang jelas gitu terkait dengan pembangunan infrastruktur di tempat-tempat lain selain IKN tentunya untuk digitalisasi ekonomi. Kita juga mau mengindustrialisasi sektor pertanian dan juga perkebunan supaya nanti ekonomi kerakyatannya bisa dibangun secara holistik. Tapi kan kita lihat kalau di sini IKN itu adalah produk hukum yang sudah ada undang-undangnya dan mengikat. Dan seingat saya Timnas Amin ini hanya PKS yang konsisten menolak tentang IKN. Nasdem dan PKB itu sama-sama menandatangani. P3 dan juga PDIP juga sama-sama menandatangani undang-undang IKN. Jadi pertanyaannya di sini adalah apakah nanti ketika Timnas Amin menang, apakah akan mengajukan supaya revisi undang-undang ini berjalan? Dan yang kedua, apakah anggaran yang sudah dialokasikan dari APBN untuk membangun infrastruktur IKN ini nanti akan terbuang sia-sia kalau nanti undang-undangnya ditarik balik oleh Timnas Amin kalau menjadi presiden dan wakil presiden? Kan berarti ada pembuangan undang-undang, pembuangan anggaran. Akan melakukan itu, Mas. Boleh langsung jawab nggak? Ya, boleh dong. langsung singkat tapi saya mau ke Mas Arifin soalnya. Pertama, saya ingin sampaikan Mbak Put bahwa IKN itu prinsipnya kan memindahkan persoalan yang ada di Jakarta. Jadi ini bukan membangun IKN itu kan sebenarnya latar belakangnya adalah memindahkan persoalan kemacetan, persoalan yang lain-lain ke Kalimantan. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan ketika memimpin mandatnya diberikan kepada kami di 2024, kami tidak menyetop ini. Yang kami lakukan adalah menjadikan ini sebagai prioritas nomor sekian karena masih banyak skala prioritas yang prioritasnya lain. berubah begitu. Ya, itu tadi Baik, yang disampaikan. saya ke Mas Arifin, jawabannya Anda gimana sih sikapnya sebenarnya? Satu, gini, kita harus melihat IKN juga bisa jadi strategi. Kan kita selalu ngomong bahwa Pak Ganjar juga ke sana. IKN ini harus jadi strategi bagaimana kita menarik direct investment. Karena kalau kita lihat ICOR kita angkanya dinilai 7. Orang sekarang lebih nyaman untuk kemudian spending di pasar modal. Pasar modal kita market cap-nya total mungkin sekitar 7.000 triliun. Direct investment-nya mungkin hanya sekitar 1.000 triliun. Maka dengan keberadaan IKN harusnya bisa kemudian trickle down effect itu menetes. Makanya kan tekanannya Pak Mahfud sebenarnya di situ. Nah, maka kemudian kalau strateginya daripada IKN mending 40 kota, saya juga nggak sepakat. Kalau memang isunya perubahan, kemudian keberpihakan yang selama ini didorong oleh Pak Anies, kita harus ingat bahwa jumlah kota itu hanya sekitar 89. Sisanya 416 itu kabupaten, di mana di dalamnya ada 83.000 desa. Maka sebenarnya kalau kita lihat proyeksi demografi, kita di tahun 2030 ada 300 juta, itu pasti akan muncul karena fertility rate-nya lebih banyak di desa-desa kabupaten. Tapi untuk paslon nomor 3, IKN prioritas? IKN prioritas dengan strategi yang lebih satset tas-tas. Baik. Saya ke panelis Mas Arya. Kalau dilihat dari percakapan barusan, ada perubahan sikap yang tadinya pro jadi nggak pro, dari nggak pro jadi pro. Muhaimin misalnya dari awalnya tidak setuju dengan adanya IKN, sekarang mengubah skala prioritas. Apakah langkah strategi politik apa ini? Ya, saya kira ini perubahan-perubahan yang terjadi ini saya kira didorong oleh motivasi elektoral ya. Karena bagaimanapun kita melihat situasi sekarang itu kan Pak Prabowo masih di kisaran 40-45. Potensi 2 putaran masih terbuka, meskipun pada saat yang sama potensi 1 putaran juga terbuka. Jadi dua-duanya terbuka kemungkinan apakah 1 atau 2 putaran. Tetapi dalam kondisi di mana Pak Prabowo masih di angka 40-45%, tentu baik pasangan 01 dan 02 saling berebut untuk masuk putaran kedua. Nah, situasi perebutan itu tentu membuat akhirnya di 03 misalnya tentu attacking-nya tidak hanya ke 01 tapi juga attacking-nya dilakukan ke 02 juga gitu. Jadi 1 kali serangan 2 sasaran kena gitu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya kenapa kemudian dalam debat-debat tadi kental sekali nuansa kritik yang dilakukan oleh Pak Mahfud karena memang sedang bertarung berebut dengan pasangan 01 untuk masuk putaran kedua gitu. Nah, efek debat memang mungkin akan kecil ya. Mungkin kisarannya 5-7% efek debatnya. Tapi efek debat yang minimal itu akan jadi sangat penting sekali. Dan itu akan menentukan apakah akan terjadi 1 atau 2 putaran. Gitu. Tapi tadi Gibran sempat menyindir Muhaimin Iskandar. Apakah ini tandanya dia menyindir PKB yang masih dalam pemerintahan? Ya, bisa saja dilakukan. Tapi memang situasinya sekarang Pak Gibran saya kira memang dalam posisi menjaga ritme yang 40-45 karena dalam 1 bulan terakhir sepertinya saya kira pertumbuhannya itu tembus di atas 45 sepertinya masih agak berat. Nah, makanya posisi yang dilakukan tidak terlalu attacking sekali, tapi bertahan aja gitu ya. Itu juga dilakukan ketika Pak Prabowo di putaran pertama debatnya. Pertanyaan saya ke Mbak Esther, 20% porsi APBN untuk pembiayaan
IKN. Nah, kalau dari pasangan Mohaimin Iskandar dan juga disampaikan tadi bahwa ini bisa membangun 40 kota, apakah itu memungkinkan? Mana yang paling make sense? Bangun satu IKN atau puluhan kota? Jangan dijawab dulu Mbak Esther, kami masih akan segera kembali saudara. Tetap bersama kami. Terus dulu dong. Anda kembali di Kompas TV, Saudara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku kaget atas pernyataan Cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar yang ingin membangun 40 kota selevel Jakarta. Mahfud pun mempertanyakan tentang pembiayaan terkait hal itu. Maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji. Belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Lalu saudara 40. Luar biasa menurut saya. 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Lalu juga pembiayaannya menurut Pak Mohaimin. Kalau nanti kita membentuk 40 kota itu, pembiayaannya itu APBN, APBD, atau perlukah lembaga khusus seperti tadi ditanyakan oleh panelis melalui moderator. Jadi apa yang saya sampaikan selevel Jakarta itu target utama. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan, dipersiapkan dari potensi yang sudah ada. Ya, saya langsung ke Mbak Esther. Mbak Esther, ada perdebatan soal 40 kota baru. Kalau kata Mahfud mengatakan bahwa satu IKN aja nggak kelar, ini 40 kota. Dari 20% APBN mana yang lebih realistis kita implementasikan? Ya, terima kasih Mbak. Ini sangat menarik ya, karena Caimin ini terlihat tidak konsisten gitu ya. Sorry ya Mas, karena lanjut. Ya, kenapa gitu? Beliau tidak mendukung IKN gitu ya, tetapi akan membangun 40 kota. Padahal kita tahu bahwa yang namanya tingkat kemiskinan itu lebih besar di desa daripada kota. Nah, kenapa kota lebih diprioritaskan? Itu yang pertama. Yang kedua, lebih baik menjadikan desa dari status yang sangat tertinggal, kemudian sampai dengan berkembang, maju, dan mandiri. Dan yang ketiga, menurut saya, yang namanya pembangunan suatu kota, tadi kan Caimin mengatakan bahwa ada pemerataan ya, pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Ya, desa sudah tertinggal, dan desa menjadi backbone ya. Dari pandemi sudah membuktikan ya, pandemi COVID sudah membuktikan ketika mereka menganggur di kota, mereka balik ke desa. Jadi lebih baik membangun desa daripada kota gitu ya. Satu IKN saja sudah masalahnya besar, apalagi 40 kota. Oke, baik. Apa yang disampaikan oleh Mbak Esther juga ini tidak hanya paslon nomor urut 3 tadi yang mengkritisi terkait rencana ini, tapi juga saudara rencana Cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar untuk membangun 40 kota selevel Jakarta juga menuai reaksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Gibran bahkan menyebut pernyataan Caimin aneh melihat ketidaksetujuan Cawapres nomor urut 1 terhadap pembangunan IKN. Di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah
prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak. Lalu kita pastikan transportasi umum ini ada digitalisasinya. Oke, baik. Saya langsung meminta tanggapan dari masing-masing tim ses. Mungkin dari Mas Ismail dulu, Timnas Anies Muhaimin. Anda dikeroyok dua paslon. Jawaban Anda terkait dengan rencana 40 kota baru level Jakarta. Jadi saya kira jelas. Dasarnya adalah ada anggaran 400 triliun. Oke. Daripada anggaran 400 triliun ini untuk dibangun satu sentral listrik proyek ambisius, maka apakah tidak lebih baik membangun 40 kota yang lain? Oke. Itu dasarnya. Yang kedua saya ingin sampaikan, tadi kan disampaikan sama Mbaknya bahwa masih banyak loh desa yang tertinggal, desa yang kurang berkembang. Tadi juga Gus Imin sampaikan bahwa anggaran itu juga sangat memungkinkan untuk kita distribusi ke desa. Apa yang dijanjikan oleh beliau? 5 miliar anggaran desa. Itu akan diberikan kepada desa. Dan treatmentnya yang kita ubah. Selama ini model treatment pemerintah yang dilakukan di pemerintahan Jokowi, yang diberikan anggaran yang banyak adalah desa yang maju. Desa yang berkembang. Kita ubah treatmentnya, yang butuh desa tertinggal itu yang diberikan lebih banyak. Kalau progresnya makin baik, anggarannya kita tambah. Dan saya kira jelas, sumbernya ada. 20% itu daripada mubazir, maka kita bawa ke segmentasi yang lebih butuh. Mbak Putri, tanggapannya bagaimana? Tadi menyebut bahwa Muhaimin disebut aneh sama Gibran Rakabuming Raka. Ya, saya kira udah jelas ya kenapa dibilang sama Mas Gibran aneh gitu. Karena kan kalau kita lihat IKN juga di situ terdapat banyak desa yang berada di dalam kota Nusantara sendiri. Dan di daerah penyangganya, kabupaten, kota di sekitarnya juga banyak desa-desa yang ada di situ. Jadi kita tahu ketika kita mendirikan banyak fasilitas umum misalnya di IKN dan kota penyangganya, itu juga akan menguntungkan desa-desa yang ada di sekitarnya. Dan kita lihat sekarang pengelolaan dana desa di setiap desa yang sudah disalurkan oleh pemerintah, itu kan juga sudah banyak membawa perubahan yang baik. Jadi banyak desa yang skalanya sudah mandiri sekarang, banyak yang sudah punya BUMDes yang bisa mengembangkan perekonomian desanya, akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya potensinya itu ada, makanya tentu pembangunan di dalam IKN ini tidak boleh kita sia-siakan begitu saja dengan menghentikannya secara tiba-tiba dan tidak melanjutkannya, sehingga jadinya hanya pembiaran atau pembuangan anggaran saja. Jadi Anda menilai apa yang disampaikan oleh tim Amin tidak menarik sama sekali membangun 40 kota baru level Jakarta, Mbak Putri? Kalau tadi Mas Ismail bilang soal prioritas, tentu yang harus jadi prioritas apa yang sudah existing, yang sudah berjalan. Makanya kita selalu mengusung keberlanjutan dengan pemutakhiran ataupun penyempurnaan. Oke, Mas Arifin, silakan. Yang lebih realistis gini Mbak, tadi saya melanjutkan ya, bahwa kita di tahun 2030 sampai 2035 demografi kita sekitar 300 juta jiwa, naik sekitar mungkin 28%. Maka kemudian akan banyak kabupaten, desa-desa itu yang kemudian high density, dan dia akan menjadi kota-kota baru. Maka sebenarnya gagasan paslon nomor 1 sebenarnya juga harus kita koreksi, bahwa yang terpenting bukan dikotomi membangun kota atau desa dan lain sebagainya, tapi lebih ke arah urban-rural linkage. Jadi kalaupun 5 miliar dikasih kepada desa-desa, harus jelas dulu platformnya seperti apa. Karena jangan sampai kemudian desa menjadi betonisasi, kemudian ada alih fungsi lahan. Padahal kita juga dituntut target bahwa di tahun 2060 kita harus net zero carbon, net zero emission gitu. Maka bagaimana land use itu juga harus diatur. Maka sebenarnya kalau sudah bisa urban rural linkage, maka bagaimana desa tetap menjadi buffer untuk kemudian menyiapkan hal-hal yang terkait dengan bagaimana penjagaan ekosistem, ekologi, tetapi juga ekonominya, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kota juga bisa dekat dengan desa-desa itu, sehingga orang desa pun juga punya lifestyle yang juga cukup dan lain sebagainya. Maka sebenarnya strateginya diarahkan ke sana. Makanya tadi semua paslon nggak ada yang ngomongin masalah perempuan. Prof Mahfud ngomong ada program perempuan maju dan sebagainya. Karena itu juga kalau kita sentuh perempuan 400 triliun itu akan masuk ke dalam ekonomi kita, dan itu bisa mengembangkan desa dan kota kemudian disinergikan. Jadi
kalau kami strateginya adalah bagaimana sebenarnya urban dan rural linkage ini kemudian bisa terimplementasi. Paralel semuanya. Baik, saya ke Mas Arya. Mas Arya, ada membangun 40 kota dalam 5 tahun, kata Mohaimin Iskandar. Ini janji realistis atau khas politisi ngawang-ngawang? Ya, sebagai satu cara untuk mempengaruhi pemilih tentu itu sesuatu yang menarik ya. Karena orang akan bayangkan dalam 10-15 tahun ke depan ada banyak kota-kota baru yang tumbuh dan orang membayangkan itu sama seperti Jakarta. Mungkin bisa dianggap, mungkin bisa saja itu realistis, tapi juga mungkin bisa tidak gitu ya. Tapi persoalan kita ke depan menurut saya adalah di isu perkotaan tadi, pertanyaannya sebenarnya cukup baik. Bagaimana panelis menghadapi situasi perkotaan ke depan di mana sebagian besar orang akan tinggal di perkotaan, ya, di daerah-daerah ya, urbanisasi akan terjadi 70%, dan masalah-masalah perkotaan itu akan menjadi kompleks. Tapi yang tidak banyak diungkap dalam debat tadi adalah bagaimana para kandidat menghandle isu-isu ekologis tadi. Isu-isu lingkungan, keberlanjutan, isu-isu polusi gitu ya. Kita hidup di Jakarta dengan polusi yang sangat tinggi, udara yang kita hirup juga tidak sehat, dan menurut Kompas udara yang tidak sehat itu juga mempersingkat umur usia kita. Nah, itu yang tidak banyak diungkap dalam debat tadi. Dan kita berharap ke depan mudah-mudahan dalam debat yang keempat, isu lingkungan lebih banyak juga fokus pada isu-isu perkotaan. Nanti kita nantikan apa concern itu. Saya ke Mbak Esther. Mbak Esther, kalau kita ngomongin soal fiskal, ini kan lagi-lagi kan yang kita perdebatkan uangnya dari mana. Semua pengen membangun, tapi uang kita terbatas. APBN kita bahkan untuk bayar utang negara saja, Mbak Esther, ratusan triliun rupiah per tahun, bayar utang pokok sama bunganya. Nah, bagaimana supaya ini realistis begitu? Mana lebih realistis agar APBN kita tetap sehat, utangnya nggak numpuk, dan bisa menarik investasi ke Indonesia? Ya, terima kasih Mbak. Pertanyaannya sangat challenging ya. Jadi kalau menurut saya APBN kita ini ruang fiskalnya sudah sempit ya. Kenapa? Karena hampir 40% utang terhadap PDB itu sudah hampir 40%. Iya. Ya kan? Plus bunga. Jadi kalau artinya anggaran itu lebih banyak untuk membayar utang ya, cicilan utang dan bunga. Nah, bagaimana bisa membangun ya, apalagi ada proyek mercusuar ya kalau menurut saya, ya kan? IKN ini ya menurut saya bukan prioritas gitu. Coba sekarang lihat negara-negara yang sekarang maju ya, apakah ada pindah ibu kota, ya kan? Itu yang pertama faktanya. Yang kedua, kalau kita bicara IKN memindahkan ibu kota tidak seperti pindah rumah atau pindah kos gitu kan. Jadi ada banyak masalah, tidak sekedar membangun. Yang ketiga, kalau kita lihat ya teori ekonomi menyatakan bahwa yang namanya pertumbuhan ekonomi itu didrive oleh pertama adalah human capital, yang kedua adalah capital, yang ketiga adalah teknologi. Nah, tadi sebenarnya dari Mas Gibran tadi ada ketidakkonsistenan juga gitu ya. Yang mana tuh? Yang pertama, selalu ngomong Indonesia besar, Indonesia emas dan generasi emas. Tetapi prioritasnya adalah IKN. Kalau pengen menciptakan generasi emas untuk mencapai Indonesia emas, harusnya membangun sumber daya manusia itu adalah yang dilakukan pertama, bukan IKN. Itu Mbak. Tapi kalau dibandingkan IKN, mending 40 kota atau gimana? Nah, itu lebih nggak make sense lagi. Itu lebih tidak concern lagi. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi saya dengan panelis dan juga para tim. Saudara, sejumlah data dipaparkan dalam debat Cawapres malam ini, saudara. Bagaimana faktanya? Rekan saya Niti Anissa akan membahasnya usai jeda bersama tim cek fakta dari kompas.com. Niti ya. Ya Ilona, seru sekali ya mendengar Anda pertanyaan-pertanyaan panelis membahas, kemudian tim ses juga masing-masing adu data. Yang jelas semua boleh bilang sayang, mau bangun negara, tapi fakta yang akan bicara. Usai jeda, kita akan kembali untuk membahas apa yang benar dan apa yang sepenuhnya tidak benar. Hanya di Kompas TV, kita akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Pasca Debat Cawapres. Ini adalah debat yang kedua, ada begitu banyak, terus kemudian hal-hal yang menarik sebenarnya kalau dibicarakan ya. Karena isu ekonomi ini menjadi sesuatu yang tidak hanya milik atau isu milik kaum elit,
para investor, para pengusaha, tapi juga sangat dekat dengan masyarakat, apalagi para pelaku UMKM. Nah, kalau tadi saya sempat bicara mengenai apa yang diajukan oleh para cawapres di debat hari ini yang selesai kira-kira beberapa waktu yang lalu, kita akan cek sebenarnya mana yang masuk fakta, mana yang ya oke lah, ini sebagian benar, sebagian mungkin ada bumbu-bumbu manis begitu ya. Tapi mana kemudian yang harus kita teliti bersama, kami akan cek untuk Anda supaya Anda tidak kena gocek. Nah, kita akan bahas, saya sudah berada di sini bersama dengan Bayu Galih, editor Cek Fakta dari Kompas.com. Selamat malam Mas Bayu. Selamat malam Nitya. Tadi kita sama-sama di ruangan, di war room ya. Ini semua sudah berkeringat karena isu hari ini lumayan tricky ya. Ada banyak angka, ada banyak data yang saya tadi dengar, Mas Bayu ini sudah benar belum? Ini tahun berapa? Ini bagaimana kondisinya? Faktor-faktor lain ini yang terjadi memang ketika bicara tema ekonomi tantangannya adalah mencocokkan dengan angka ya. Jadi data-data yang bisa dibilang valid gitu. Jadi ketika kandidat bicara soal angka, kita juga harus mencocokkan dengan data yang ya bisa dibilang memang harus valid gitu kan, dari sumber yang relevan. Betul, ada relevansinya dengan tahunnya, ada relevansinya dengan kondisinya tadi. Ada beberapa yang kemarin kita tadi sudah putuskan akan diambil untuk dicek faktanya masing-masing dari pernyataan cawapres nomor urut 1, nomor urut 2, dan juga nomor urut 3. Ini sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas karena ketiganya menampilkan gaya yang berbeda dan juga mengangkat isu yang sebenarnya ini lumayan menunjukkan isu yang menjadi perhatian bagi mereka ya. Kalau kita lihat tadi maksud kami Muhammad Iskandar ini banyak menggunakan kata-kata mengenai angka pengangguran begitu ya. Sementara kalau Gibran ini yang tadi kita lumayan ini ya. Yang mana yang akan kita angkat dari pernyataan Gibran ya Mas Bayu ya? Ada beberapa kayak keberlanjutan kan melanjutkan keberlanjutan pemerintahan yang sekarang juga nanti ya. Kemudian juga ketika kita bicara Mahfud MD, yang disoroti faktor sektor-sektor hukum juga nanti. Yang menjadi kekuatannya seorang Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ya. Ini sangat menarik Mas Bayu, tapi kita juga akan melihat bagaimana sebenarnya atau mana pernyataan mana yang akan kita ambil. Kemudian tadi tim di War Room dari Kompas.com, tim Cek Fakta sudah melakukan dirinya, due diligence-nya untuk mengetahui apakah pernyataannya dari cawapres nomor urut 1, 2, dan 3 yang disampaikan dalam debat ini apakah benar atau tidak. Kita akan mulai dari pernyataan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang menyebut bahwa angka pengangguran Indonesia mencapai 8 juta orang. Mas Bayu jangan senyum terlebih dahulu ya, karena ada banyak hal yang bisa dikulik dari hal ini sebenarnya. Sementara orang-orang atau pekerja yang bekerja di sektor informal ini mencapai 80 juta orang. Barusan adalah pernyataan yang disampaikan dalam debat oleh Muhaimin Iskandar. Kita akan dengarkan terlebih dahulu. Nah, padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Angka pengangguran sudah 8 juta, 80 juta memang bekerja, tetapi di sektor informal. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Oke, kalau kata-kata sifat dompet tipis itu sudahlah, kita nggak perlu ngecek soal itu ya Mas Bayu ya. Tapi yang ingin saya cek adalah dua hal. Pertama yang mengenai angka pengangguran, kemudian ada berapa orang yang masuk dalam atau bekerja dalam sektor informal. Kita boleh lihat terlebih dahulu ya. Ya, kalau dilihat pernyataan tadi Caimin memang bisa dibilang karena dia mengusung visi perubahan ya. Jadi Caimin menyoroti sektorial yang ada di masyarakat. Makanya yang diangkat kayak semacam pengangguran, terus sektor informal, dan lagi kata-katanya kan dompetnya tipis dan segala macam. Juga ya sebelumnya juga pernah diucapkan Caimin ketika di Bekasi. Tapi kita lihat faktanya seperti apa. Ya, kita akan lihat ya faktanya dari pernyataan seorang cawapres Muhaimin Iskandar. Memang ketika bicara pengangguran, Caimin benar ketika dibilang angka pengangguran 8 juta, tapi itu data 2022. Ketika 2023 sudah menurun hingga 7,8 jutaan. Memang kalau di pernyataan, sorry aku potong ya, kalau di pernyataannya tidak disebutkan ya, ini tahunnya tahun berapa gitu memang. Sebenarnya. Tapi yang menarik lagi ketika sektor informal, datanya masih sesuai. Ketika Caimin bilang 80 juta, memang sesuai data BPS 82,67 juta orang. Ya, atau sekitar 59% lah ya. Oke, jadi sebenarnya kalau dari dua hal yang kita cek faktanya oleh tim Kompas.com, yang pertama adalah dari data BPS soal pekerja sektor informal. Ini
masih oke lah ya. Masih karena sesuai dengan data BPS ya. 80 walaupun ini 82,67 juta oke lah, ini Ya, ya. rata-rata. Namun tadi ada 59,11% pekerja informal. Ini artinya. Tapi kalau urusan yang 8 juta tadi ini Ya, tidak tepat. karena juga dia tidak menyebutkan tahun berapa Tahun gitu ya. berapanya. Oke, nah kalau tadi adalah pernyataan dari Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang ada hal yang benar atau sesuai dengan fakta, tapi ada juga hal yang nampaknya kurang tepat karena tidak dicantumkan secara benar tahunnya, tahun berapa. Kalau mengacu pada tahun 2022 masih bisa relevan, masih bisa dikatakan benar, tapi kalau 2023 ini angkanya sudah berubah. Nah, kita akan dengarkan juga pernyataan dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka ketika menyampaikan dalam sesi visi dan misi dalam debat kedua ini, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini tetap resilience di angka 5%. Nah, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebelum saya akan kembali ke Mas Bayu mengecek benar nggak nih pernyataannya dari seorang Gibran Rakabuming Raka. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Oke, ini yang dicek kita akan mengacu ke rata-rata pertumbuhan ekonominya ya Mas Bayu. Saya akan bukakan untuk Anda, ini adalah pernyataannya, kutipannya. Ya, jadi memang bisa dibilang Gibran ini menyoroti bahwa ekonomi Indonesia masih baik-baik saja walaupun kondisi dunia sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Ada resesi global, ada perang dagang, bahkan juga banyak pasca pandemi juga. Ya, konflik geopolitik juga banyak kan. Tapi Indonesia masih bisa dibilang resilience atau berusaha stabil di angka 5% ya. Tapi ya kita lihat bagaimana sih faktanya. Oke, kalau kata kuncinya adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi masih tetap resilient atau ini mungkin maksudnya masih kuat dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Kita akan lihat terlebih dahulu fakta apa yang ditemukan oleh tim kompas.com, cek fakta menyebutkan. Kita lihat kalau dari era Jokowi memang pertumbuhan ada di kisaran 4,8 sampai 5,3%. Memang ada catatan ya ketika kita mengalami pandemi itu 2020 kita sempat mengalami kontraksi ya minus 2%. Tapi tahun berikutnya 2021 kita berusaha bangkit pertumbuhan ekonomi 3%-an dan bisa kembali resilience di 2022 5,31. Jadi memang datanya masih sesuai dengan pertumbuhan ekonomi ini. Ini kita boleh kasih sedikit ya bagaimana behind the scene ketika cek faktanya kompas.com menggunakan kata resilience ini karena ini agak tricky ketika kita mengecek apakah betul bahwa rata-rata pertumbuhan normalnya dalam konteks resilience tadi. Boleh diceritakan Mas? Karena kalau kita bicara konteks pertumbuhan ekonomi rata-rata, memang ketika kita melihat catatan di pandemi itu turunnya kan sampai kontraksi ya. Dan ini ternyata memang dialami sebagian besar dunia gitu ya. Tapi permasalahannya adalah ketika Gibran kata kuncinya resilience itu, ya kita bisa dibilang memang datanya sesuai karena 2022 itu benar-benar masih di angka 5,3. Sebenarnya cukup baik ya karena kan tumbuh cukup tinggi kalau dalam 2 tahun dari minus 2 hingga jadi 5,31%. Oke, jadi ini bisa dibilang masuk kategori fakta dan bisa diterima secara keseluruhan ya pernyataan lengkapnya. Masih sesuai dengan datanya. Masih sesuai. Oke, sejauh ini masih sesuai. Giliran pernyataan dari Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Nah, kalau dalam penyampaian visi dan misi, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD ini sempat menyinggung soal banyaknya korupsi yang menjadi kendala bahwa Indonesia tidak pernah mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Mahfud juga sempat menyebut bahwa banyaknya pemerasan kepada para pengusaha yang akan melakukan investasi inilah menjadi salah satu faktor. Kita akan dengarkan terlebih dahulu. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat.
Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Saya langsung ke Mas Bayu ya, kita akan lihat. Ini sudah menarik lagi-lagi karena kita melihat ada gaya yang berbeda, kemudian fakta yang kembali diulang-ulang, persepsi yang kemudian sangat mengunggulkan gayanya masing-masing, dan ini adalah khasnya Mahfud MD sekali ya, soal pemberantasan korupsi. Ini dia kutipannya. Kita lihat Prof. Mahfud MD memang seorang pakar hukum tata negara ya. Jadi dia memang menyoroti sektor hukum, apalagi dia bisa dibilang komandan di pemerintahan Jokowi di sektor politik hukum dan keamanan. Betul. Jadi ketika dia bicara korupsi, memang sorotannya bahwa korupsi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang ya bisa dibilang stagnan. Karena juga Prof. Mahfud di debat ini bilang pertumbuhan ekonomi Indonesia selama reformasi tidak pernah mencapai 7%. Dan ini sorotannya karena banyak di sektor pertumbuhan ekonomi. Itu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Tapi kayak gimana sih faktanya? Bagaimana ya faktanya ya, kita akan cek nih ya. Seperti apa kebenarannya? Ya kalau kita bicara indeks persepsi korupsi, memang Indonesia skornya pernah terjun bebas ya dari datanya Transparansi Internasional. Dan lagi yang menarik lagi, sorotan Prof. Mahfud memang kalau berdasarkan data ICW, ini memang kerugian negara akibat korupsi banyak di sektor-sektor ekonomi. Betul. Perdagangan, transportasi terus juga ada sumber daya alam, utilitas dan segala macamnya. Ini memang ya bisa dibilang sorotan yang tepat gitu ya ketika bicara korupsi, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi. Ya, apalagi setelahnya pernyataan setelah mengambil data dari ini ya, dari indeks persepsi korupsi, ini kemudian dilanjutkan dengan persepsi bahwa ketika ia menjadi Menko Polhukam, 5 sektor inilah yang kemudian ia berantas. Ya, betul, menjadi sorotan gitu ya, untuk ditangani ya korupsi di sektor itu. Oke, jadi sejauh ini ya, fakta. sesuai faktanya. Sesuai ya. Oke, Mas Bayu, kalau kita lihat tadi kan ketiga hal ini lagi-lagi yang mengusung pendekatan yang berbeda. Tapi sejauh ini fakta yang kita temukan adalah benar begitu ya. Pernyataan mereka bisa di cross check dalam fakta. Bisa diceritakan bagaimana kemudian tim cek fakta kompas.com menggunakan metodologi seperti apa, kemudian seperti apa tantangannya untuk debat cawapres kali ini, karena temanya nih ekonomi, jadi harus presisi begitu ya, tidak boleh lewat 0, sekiannya pun. Jadi memang pertama kesulitan atau sebenarnya metode yang harus diperhatikan adalah pernyataan yang disampaikan. Apakah itu bisa diuji atau tidak? Karena kan tidak semua pernyataan tidak bisa diuji. Jadi kita tidak bisa menguji pernyataan yang memang slip of tongue gitu, salah ngomong itu nggak bisa diuji. Atau bahkan janji-janji politik itu tidak bisa karena kita bukan malaikat yang menguji janji kan. Jadi kita mengukur yang maksudnya ada ukurannya gitu. Kita bisa ada kasusnya, ada kejadiannya begitu ya. Kita bisa menguji pernyataan yang memang ada faktanya. Yang memang misalnya klaim keberhasilan walaupun diucapkan secara kualitatif gitu ya. Tapi tetap ada ukuran-ukurannya. Kayak apakah korupsi berhasil ditangani itu kan adalah indeks persepsi korupsi yang memperlihatkan datanya. Jadi memang yang perlu dilakukan adalah ketika pernyataan itu muncul, kita akan menguji dengan data yang mana. Yang sulit di sini kan adalah kita mencari data yang relevan dengan ucapan. Betul. Jangan sampai konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda dengan yang disampaikan. Jadi kita memang harus hati-hati di sini. Bahkan memang walaupun kita bekerja cepat, ini juga kesulitan lainnya ya. Gimana caranya kita harus mendapatkan data itu dengan cepat. Tapi ya untungnya cek fakta ini kita nggak bekerja sendirian. Kita masuk dari kolaborasi yang lebih besar. Jadi ada 20 media juga yang tergabung di kolaborasi cek fakta. Dan juga Kompas.com juga bersama Kompas TV juga melakukan kolaborasi. Jadi dapat datanya itu bisa lebih sesuai dan bisa lebih tepat. Betul. Tapi dengan catatan ya, untuk hal-hal yang memang kita ragu, kita yakin ini datanya sesuai, kita hold. Apakah bisa disesuaikan besok atau diselesaikan karena tadi lain hari? Menggunakan data yang mana terlebih dahulu begitu ya, data konteksnya supaya lebih sesuai begitu ya. Jadi kalau ada beberapa mungkin warganet maupun juga masyarakat yang menonton bertanya-tanya kok yang ini nggak di cross check begitu ya, jangan kecewa karena bisa jadi ini hanya masalah waktu. Besok kemudian cek fakta dari Kompas.com juga bekerjasama dengan Kompas TV masih akan memberikan cek fakta lainnya, jadi harus nonton di Kompas.com begitu ya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Tadi adalah beberapa yang kami kutip pernyataan di dalam debat cawapres yang kemudian sudah dilakukan ujinya faktanya supaya Anda nggak kegocek. Saya akan kembali ke Ilona. Lon, saya lempar umpan lambung nih ke Anda, nanti bagaimana kemudian Anda akan membahas, tapi Ilona akan kembali usai jeda masih di Pasca Debat Cawapres 2024.
Ya, Anda kembali menyaksikan Pasca Debat Kompas TV bersama saya Masih Sertarigan. Tadi kalau kita lihat cek fakta, yang menarik soal pertumbuhan ekonomi yang memang disampaikan oleh Mahfud MD, di mana menyatakan juga bahwa korupsi menjadi salah satu penghalang pertumbuhan ekonomi. Ada banyak mafia-mafia ketika ada masuknya investasi, dan kemudian tadi juga ada penjabaran terkait pengangguran. Yang menarik memang kalau saya punya data dari Trading Economy, tingkat pengangguran di ASEAN, Indonesia itu nomor 2. Besar banget gitu. Jadi saya punya pertanyaan begini, kalau tadi Prof. Mahfud mengatakan bahwa korupsi itu yang membuat pertumbuhan ekonomi tersendat, karena investasi selalu jadi komponen pertumbuhan ekonomi, karena memang dari paslon nomor 3 kan 7% ya target pertumbuhannya begitu. Nah, saya ke tim ses nomor 2. Nah, tanggapan Anda gimana? Karena disebutkan di sana bahwa korupsi jadi penghalang pertumbuhan ekonomi. Makanya untuk paslon 02 kita selalu fokus pada peningkatan sumber daya manusia, di mana tentu terkait dengan korupsi ini perlu ada pendidikan yang lebih masif lagi, lebih terintegrasi terkait dengan korupsi dari mulai usia pendidikan dini sampai dengan nanti dewasa. Terus yang kedua, kita juga tentu ingin terus mendorong supaya pemerataan dari tingkat pendidikan ataupun kesempatan untuk pendidikan itu bisa dilaksanakan di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita misalnya lihat yang tadi Mas Gibran sudah sampaikan terkait dengan SMK, di mana beliau juga sudah membuktikannya di Solo bahwa SMK itu bisa siap kerja, mencetak orang-orang ataupun generasi muda yang siap kerja dengan meningkatkan fasilitas yang ada di SMK tersebut dan menggunakan strategi matchmaking dengan industrinya, jadi kebutuhannya sesuai. Nah, untuk kita bisa mendorong investasi, tentunya selain menurunkan ICOR dan juga memperbaiki tata kelola pemerintahan, kita kan juga harus menciptakan generasi yang memang siap kerja. Jadi ya SDM itu harus kita tingkatkan. Paslon 02 juga nanti akan terus merenovasi sekolah-sekolah, terutama di kabupaten yang sekarang mungkin masih tertinggal dalam hal infrastrukturnya. SDM guru juga tentu akan terus kita dorong supaya peningkatan kompetensi mereka bisa terus berjalan. Karena pada saat pandemi kemarin kita menyadari bahwa guru ini banyak yang belum terupdate skillnya, terutama dalam hal digitalisasi itu sendiri. Jadi banyak hal memang yang perlu diperbaiki dari SDM, tapi tentu kita yakin dengan anggaran pendidikan kita yang 20% dan terus meningkat, ketika kita bisa memfokuskan anggaran ini dan juga terus melakukan mekanisme spending better yang selama ini menjadi cita-cita dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian lembaga, anggaran pendidikan kita ini bisa benar-benar meningkatkan kompetensi SDM anggaran kita. Pendidikan yang termasuk dengan anggaran pendidikan pembangunan karakter? Ya, karena kan selain pendidikan, di dalam anggaran pendidikan itu kan juga kan ini salah satunya adalah pembangunan karakter juga yang tentunya dimasukkan ke dalam setiap. Selama ini nelayan melaut kesusahan, kemudian subsidi kita dikurangi, kemudian ketiga selain jumlahnya dikurangi, di situ ada ruang-ruang mafia yang bermain, bagaimana ditimbun, termasuk juga di dalamnya pupuk dan segala macam. Makanya sebenarnya disikat korupsinya, kemudian diredistribusi secara efektif menggunakan digitalisasi. Makanya kita punya program yang namanya KTP Sakti, ini saya pakai nih. Jadi nggak butuh lagi banyak kartu, butuhnya cuman kamu, cuman kartu KTP Sakti. KTP-nya sama, tapi di situ akan menjadi semacam wallet untuk kemudian sudah kalau nanti ngomong BBM begitu ya, BBM satu harga aja. Tetapi kalau di situ ada nelayan yang butuh solar, dimasukkan ke walletnya sudah berbasis NIK. Kita selama ini pemadanan data antar instansi dan segala macam banyak nggak beres. Saya dari sejak wakil bupati ngurusin data kemiskinan, kita sama Pusdatin cross check butuh effort gitu. Nah kalau ke depan ini sistem data terpadu terjadi, maka redistribusi yang namanya kemakmuran akan terjadi. Korupsinya disikat, redistribusinya diperbaiki. Mas Ismail pasti mau merespon karena selama ini masalah data nggak pernah selesai loh Mas. Pertama saya ingin sampaikan Mbak bahwa yang disampaikan Prof. Mahfud ini kan semacam Prof. Mahfud mengkritisi Prof. Mahfud. Karena yang menjalankan tugas ini adalah beliau. Ini di bawah Menko-nya beliau. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya sumber akar masalah kenapa kemudian pengangguran ini masih muncul di saat ekonomi kita baik, di saat investasi kita meningkat. Kalau kita buka data,
tahun 2021 ada 300 sampai 400 triliun yang masuk, 2022 ada 1.000 triliun lebih. Ternyata persoalannya ada pada persoalan investasi ini masuknya pada sektor padat modal, bukan investasi padat karya. Kalau investasi ini dimasukkan pada investasi padat karya, penuhi anak-anak yang jadi kampung, yang punya lahan, ingin kita support, bagaimana pupuknya tersedia, bagaimana kemudian pestisidanya ada, bagaimana pupuk tidak menjadi kesulitan para petani. Ini pasti akan menghadirkan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, sehingga saya ingin menyampaikan bahwa kebutuhan kita adalah melakukan perubahan pada sektor investasi padat karya, bukan padat modal. Gimana Mas Ari, mengkritik dirinya sendiri, silakan. Kita lihat, jadi compare-nya jangan kemudian Prof Mahfud dengan harapannya nanti jadi presiden atau apa atau cawapres, tapi bandingkan dengan Menko-Menko sebelumnya. Berapa kasus yang berani diungkap? Menko Polhukam. Iya, Menko Polhukam, betul. Berapa kali Prof Mahfud bersitegang dengan teman-teman di anggota DPR dan itu untuk mengungkap fakta, mengungkap kejujuran, dan beliau orang yang menurut saya karena keluguannya, karena memang bersihnya hatinya kayak nggak ada beban gitu. Beliau nge-tweet ada kasus ini, kasus itu satu. Jadi gini, memang belum tercapai keseluruhan, tapi itu salah satu indikasi bahwa Prof Mahfud ini memang concern bekerja di sana. Bagaimana kalau kemudian ada yang minta tolong lewat mention aja, beliau langsung tas-tas menyelesaikan itu. Jadi menurut saya Prof Mahfud sudah mencapai sesuatu, tapi kita tahu bahwa di dalam republik ini satu-satunya lembaga yang paling kuat ya presidensial, yang dimana itu ada duit tunggal antara presiden dan wakil presiden. Dan saya membayangkan dengan ketegasan, dengan track record dan integritas Prof Mahfud, apa yang kemudian disampaikan tadi, capaian yang sekarang kurang progresif itu kemudian bisa diselesaikan dengan cepat karena beliau punya kontrol penuh, kemudian berdialog dengan presidennya Pak Ganjar, maka oke Prof, itu selesaikan. Saya yakin hasilnya lebih dahsyat sekedar beliau menjadi Menko. Oke, Mas Arya boleh minta tanggapannya? Ya, saya kira gini, isu korupsi ini akan jadi penting dan tidak hanya penting bagi kita, tapi juga menjadi perhatian bagi anak muda. Kalau kita lihat di banyak negara yang ekonominya tumbuh dengan baik dan di banyak negara-negara maju, pada saat yang sama mereka juga indeks angka korupsinya juga rendah. Kalau kita lihat di banyak negara juga, di banyak negara-negara demokratis yang tingkat demokrasinya tinggi, pada saat yang sama dia juga indeks korupsinya juga kecil. Nah, apa yang ingin saya katakan, saya kira kalau kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, tentu program pemberantasan korupsi jadi sangat penting dan jadi sangat strategis. Karena dengan begitulah kita bisa mencapai mungkin pertumbuhan ekonomi sampai 7% gitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya indeks korupsi kita itu kan tahun lalu di angka 38, sekarang drop menjadi 34 dan ini terburuk sejak tahun 2014 mungkin ya, atau sama sejak tahun 2014 gitu ya. Jadi ke depan saya kira memang kita butuh para capres dan cawapres yang memang punya visi pemberantasan korupsi ke depan. Dan apalagi kita melihat misalnya sejak revisi Undang-Undang KPK itu dilakukan, orang optimismenya terhadap pemberantasan korupsi kita mulai menurun. Dan kalau itu kita bisa bangkitkan kembali dan ada optimisme baru soal arah pemberantasan korupsi kita ke depan, mungkin juga orang semakin optimis melihat Indonesia ke depan. Oke, baik. Tadi Cawapres Mahfud MD sempat menyinggung soal tema debat setelah dirinya ditanya tentang regulasi carbon capture and storage. Mahfud pun meminta agar tema debat selalu diingatkan. Moderator, Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Ya, saat diberi kesempatan bertanya pada Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mempertanyakan soal rencana menaikkan rasio pajak. Gibran pun menjawab bahwa menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu berbeda. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10, padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu,
bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Ya, Mbak Esther, ada ribut soal rasio pajak. Kalau kita lihat memang di visi misi untuk Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka itu paling tinggi ya, 23%. Kalau yang lain 13-16%. Kalau dari Ganjar Mahfud bahkan tidak menyebutkan secara eksplisit loh, Mas. Nah, apakah itu realistis atau tidak menurut Anda? Ya, kalau menurut saya rasio pajak sekarang itu kan sekitar 9%, 10% ya. Nah, kalau 9-10%. Ya, kalau Pak Prabowo Gibran itu bilang 23%, 18. Yang 23 itu penerimaan negara secara total, jadi plus PNBP. Jadi tax ratio-nya adalah 18%. Berarti salah. Berarti yang disebutin 18%. 23. Penerimaan negara, bukan tax ratio-nya. Tax ratio tadi. Ya, lanjut Mbak Esther. Silakan. Kalau saya lihat di visi misi ya, yang tertulis ya, rasio pajaknya 23%. Artinya perbandingan antara penerimaan pajak ya dibandingkan dengan PDB, produk domestik bruto, itu sekitar 23%. Nah, data menunjukkan selama berpuluh-puluh tahun ya, rasio pajak Indonesia itu paling besar 21% pada tahun 80. Itu pun karena ada oil boom price ya. Ada kenaikan harga minyak ya, paling tinggi waktu itu. Nah, kemudian setelah kurun waktu beberapa tahun ya, apalagi 10 tahun terakhir, terus menurun ya. Jadi saya kok tidak yakin ya bahwa rasio pajak itu bisa tercapai 23%. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak ya atau rasio pajak tadi, maka butuh yang namanya integrasi sistem. Artinya tadi saya setuju sih dengan tim sesnya Ganjar Mahfud, ada KTP Sakti loh. Tapi kalau dalam pengertian saya, KTP Sakti itu sebenarnya kalau pengen meningkatkan rasio pajak harus menjadi single identity number. Jadi tidak akan ada satu warga negara pun yang bisa lari dari pajak. Karena dari satu KTP ya, kita bisa buka akun bank dengan satu KTP itu. Data kita bisa terintegrasi dengan pajak, dengan kependudukan. Jadi semua orang itu tahu ya berapa aset kita gitu. Satu orang bisa diketahui berapa aset kita, berapa duit kita di bank dengan single identity number. Lalu apakah berani? Ya, itu. Apakah berani? Nanti kita challenge lagi tim sesnya. Dan selain perbincangan ini dengan para tim ses dan juga panelis, ini sebenarnya kita akan melihat setelah debat tadi itu ternyata udah rame, udah ribut di medsos. Apa saja yang diomongin nanti dibahas oleh rekan saya Nitya Anissa. Tetap bersama kami. Tidak hanya di KPU, tidak hanya di studio Kompas TV antara Ilona dengan panelis dan tim ses yang makin menghangat. Tapi saya bisa jamin bahwa suasana debat Cawapres juga tertangkap dengan begitu hangat di kalangan para warganet. Nah, pembicaraan apa yang kemudian paling banyak dibahas mengenai debat Cawapres ini atau debat kedua ini di media sosial? Apa saja yang kemudian menjadi trending selama debat berlangsung? Siapa saja atau hal apa saja yang paling banyak diperbincangkan? Kita akan membahasnya bersama dengan Haris Mahardiansyah, Digital Manager Kompas TV. Selamat malam Mas Haris. Selamat malam Nitya. Kalau dari gestur tubuhnya ini kayaknya sudah melalui banyak pengecekan begitu ya. Ini bisa dibilang bahwa sejak 2014 kita melihat banyak sekali pergerakan-pergerakan di media sosial yang
bisa menjadi tolak ukur seberapa menarik sih debat, seberapa menarik sih visi misi dan adu gagasan oleh para pasangan calon, dan saya rasa ini menjadi salah satu yang tidak boleh dilewatkan. Betul. Selain tadi cek fakta tadi ya, kan faktanya sudah di cross check begitu. Kalau ini kita akan lihat bagaimana sebenarnya hal-hal yang kemudian diperbincangkan. Boleh kita mulai kalau begitu ya? Boleh. Pertama, saya ingin tanya sama Mas Haris, kalau dari debat Capres kita lihat dari 15 Desember atau beberapa hari setelah debat Capres berlangsung, ini perbincangannya namanya mulai masih sama, tapi di tanggal 19 Desember ini mulai bergerak ya, banyak yang bicarakan soal debat Cawapres. Yang bicara mengenai debat Cawapres, karena setelah masuk di tanggal 19 ini, jadi sudah mulai banyak orang yang memperbincangkan mengenai debat Cawapres. Penasaran mau tahu jadwalnya kapan, jam berapa mulai, live streamnya di mana, temanya apa gitu. Sampai dengan puncaknya tentu saja di sini ya? Tanggal 22 Desember hari ini. Oke, mulai dari pukul 16 sampai akhirnya ketika debat Cawapresnya berlangsung. Oke, kalau kita sudah sepakat bahwa warganet memang penasaran dengan debat Cawapres. Kita lihat sebenarnya apa sih yang paling banyak dicari begitu ya. Ini kan ada 3 cawapres yang memang bertarung ide gagasan di arena tadi ya. Jadi ini kita mencoba melakukan pencarian gitu ya. Di 5 jam terakhir tentu saja kita memasukkan kata kunci Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming dan Mahfud MD. Nah, kalau dari pencarian ternyata yang bisa dikatakan cukup populer gitu ya, yang paling banyak dicari itu ternyata Pak Mahfud MD. Ini warna kuning ya? Ya betul, Mahfud MD warna kuning, Gibran Rakabuming warna merah, kemudian Muhaimin Iskandar di grafik berwarna biru gitu. Jadi sejak pukul 18.44 itu pencarian sebelum terkait kan debat mulai jam 7 ya? Betul. Jadi pencarian terkait Mahfud MD itu sudah mulai berlangsung di jam 18.44, kemudian terus saja meningkat bahkan sampai di akhir debat. Ini menarik loh Mas Haris, karena kan sebenarnya debat Cawapres hari ini dibuka dengan visi misi dari Cawapres nomor urut 2 dari Gibran. Tapi yang justru paling banyak diperbincangkan adalah nomor urut 3, Mahfud MD. Ya. Nampaknya karena ada faktor lain ya? Betul. Nah ini kita lihat, kita coba track berdasarkan. Mulai mirip dengan Cawapres nih, pakai clip-on dan pakai mic ya. Kita coba cek berdasarkan masing-masing Cawapres. Jadi ini yang kita lihat sekarang Muhaimin Iskandar. Jadi Muhaimin Iskandar itu ternyata yang dicari orang terkait dengan Muhaimin Iskandar itu juga adalah IKN. Karena tadi kita tahu bahwa kemudian terjadi saling selepet gitu ya antara panas nih ngomongin IKN ya. Antara Gibran dengan Caimin gitu. Jadi ada pencarian mengenai IKN, lalu yang bertanya IKN apa sih gitu. Nah, tapi ada juga yang kemudian selain mencari Muhaimin Iskandar, tapi juga mengkaitkan dengan gelar Gibran, kemudian umur Mahfud. Betul, umur Mahfud MD, bahkan ini yang kemarin Muhaimin Iskandar sempat diperiksa di bulan September kemarin ya terkait sistem perlindungan TKI ketika masih menjadi Menaker ya. Betul, Menaker. Jadi kita bisa lihat bahwa tidak hanya isu ketika debat Cawapresnya berlangsung saling selepet tadi, tapi juga mengenai kredibilitas dari para Cawapres yang tengah adu gagasan gitu ya. Kalau ini adalah daerah-daerah yang kemudian banyak mencari kata kunci. Kalau dari sebaran peta ini, yang paling banyak kemudian mencari mengenai Muhaimin Iskandar lewat Google itu di Sumatera Barat, lalu kemudian ini di Pulau Jawa tentu saja besar, ini kemudian di Pontianak, ini karena di Samarinda, betul, karena terkait dengan IKN. Kita lihat kemudian kalau Gibran Rakabuming gitu. Nah, uniknya kalau Gibran Rakabuming justru Sebentar. Ini ada yang gelar Gibran Rakabuming, tapi kok Gibran Rakabuming Raka anak siapa? Jadi sebenarnya masih ada yang belum tahu Gibran ini anak siapa. Ternyata ada yang belum tahu Gibran Rakabuming itu anaknya siapa, sehingga dia mencari di Google gitu ya. Jadi yang terkait query yang terkait Gibran Rakabuming tuh justru bukan yang tadi diperdebatkan, betul. Justru bisa dibilang ini pencarian-pencarian yang timeless gitu ya. Nah, terus kemudian yang banyak mencari Gibran itu di Pulau Jawa, nih Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jogja gitu ya. Ini tentu saja di Sumatera Barat masih sama. Kemudian ya di Kalimantan ini juga besar karena tadi terkait IKN tadi. Kalau dengan Mahfud MD bagaimana? Yang tadi paling banyak mencuri. Mahfud MD, betul. Yang ternyata dalam pencariannya justru lebih banyak dibandingkan dengan Gibran yang memulai lebih dulu. Betul.
Nah ini tentu saja dikaitkan dengan Madura karena dia datang cukup nyentrik kan. Menjelaskan kenapa tadi mencuri start pembicaraan karena memang pakai baju adat Madura. Paling beda sendiri pakai baju adat Madura, kemudian ada yang mencari juga asal Mahfud MD, umur Gibran. Kepanjangan dari ada yang bertanya MD-nya itu kepanjangan apa sih gitu. Nah, itu dicari. Kemudian ini hilirisasi karena tadi ini kita juga lihat bahwa bagaimana Gibran Raka Buming Raka kemudian ya kayak semacam mempromosikan lah mengenai hilirisasi ke Mahfud MD gitu. Dan Mahfud MD ini tentu saja dia banyak dicari di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur. Lalu kemudian ini lagi-lagi di Kalimantan ya terkait dengan IKN. Gitu. Oke. Nah kalau ini kan tadi Google Trends-nya begitu ya. Kalau kita lihat nih, ini dibandingkan dengan ini percakapan antar sentimen ya, artinya ya. Oke. Jadi ini adalah percakapan yang kami track melalui yang kami track di platform Facebook, kemudian Instagram, lalu kemudian X atau Twitter. Ya betul. Jadi percakapan itu sudah mulai terjadi. Ini kami track dari mulai pukul 5 sore tadi. Ya. Jadi memang sudah mulai banyak yang memperbincangkan. Oke, netral lah masih ya. Iya betul. Jadi kalau kita lihat di grafik yang warna kuning ini adalah percakapan yang netral. Oke. Nah, sementara yang hijau itu positif tentu saja, kalau yang warna merah ini negatif. Kalau yang di jam 8 ini kayaknya ketika sudah mulai ini betul, ya, saling jam 8 sudah mulai saling ya? lempar pertanyaan, saling menjawab. Nah, ini masih positif, namun ketika sudah mulai masuk ke tanya jawab di sekitar 8.30 lah ya, di sekitar 8.30 lalu pukul 9 ini sudah mulai muncul conversation yang negatif gitu. Kritikan ya, saya senang nih karena sebenarnya kan momen-momen seperti ini kita membutuhkan banyak kali netizen atau warganet yang kritis terhadap adu gagasan cawapres. Mudah-mudahan apa yang diperbincangkan tidak sekedar mencari nama atau juga mengecek kredibilitas, tapi mengaitkan dengan konteks dan ide, visi misi kan itu yang dibutuhkan. Terima kasih Mas Haris kalau sudah bergabung di sesi pasca debat capres cawapres, terutama mengusung cawapres ini. Kita sudahi dulu sampai di sini. Saya akan kembalikan lagi ke Ilona untuk menutup dengan apa ya? Kita bisa bilang bahwa harapan kepada para pasangan calon dan juga menjelang debat yang berikutnya, karena ini kembali akan mengusung ide, gagasan, harapannya sih tidak hanya menjadi perbincangan di media sosial, tapi juga benar-benar ada isu yang dikritisi oleh masyarakat karena lagi-lagi ini mengenai masa depan bangsa Indonesia. Ilona. Terima kasih Nitya. Memang ribet ataupun ributnya medsos juga merepresentasikan pandangan mereka tentang paslon begitu. Dan masih banyak yang ingin saya bahas, sebenarnya masih banyak yang belum kita singgung sebenarnya, tapi waktu kita terbatas. Jadi saya meminta untuk masing-masing tim ses dan panelis memberikan kesimpulan, tapi singkat aja. Mulai dari tim ses 1. Dari debat hari ini kita dipertontonkan oleh banyak realitas kenyataan yang masih jauh dari harapan kita semua. Harga-harga bahan pangan yang tinggi, BBM yang sulit didapatkan, pupuk subsidi yang tak kunjung datang, guru-guru honorer yang masih kesulitan, itu semua harus kita selesaikan dengan mekanisme perubahan. Kita yakin betul bahwa Anies Mohaimin insya Allah mampu menyelesaikan itu. Mandatnya berikan ke kami 2024, insya Allah kita semua adil, kita semua makmur, kita semua sejahtera. Baik, tim ses nomor 2 silakan. Seperti yang tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Mas Gibran, generasi emas 2045 Indonesia itu harus kita siapkan dari sekarang, dari mulai SDM yang kita dorong melalui peningkatan kompetensi, infrastruktur yang terus kita bangun, pembangunan yang tidak Jawa sentris, kita lihat dari IKN dan tentu akan tersebar ke provinsi di luar Jawa lainnya. Dan yang penting sebagai generasi muda yang sekarang membentuk 54% dari daftar pemilih tetap, nanti beliau menunjukkan bahwa future challenge untuk kita itu bisa jadi future opportunity. Jadi tantangan masa depan bisa jadi kesempatan yang sangat baik kalau kita bisa menyiapkan diri sekarang. Baik, tim ses 3. Ya, jadi kita butuh pemimpin yang punya energi, yang kita bisa trust. Dan kita lihat bagaimana Prof. Mahfud ini salah satu contoh orang yang bisa memegang trust dan integrity. Kita lihat tadi ketika ditanya masalah carbon capture, Pak Prof. Mahfud sebenarnya bisa nyerang tadi masalah food estate karena di situ juga deforestasi tinggi dan itu juga menyumbang efek rumah kaca. Tapi Prof. Mahfud nggak memilih itu karena itu bukan tema hari ini. Maka saya berharap apapun hasil debatnya, saya yakin semua yang ada di rumah sudah punya pilihannya. Tapi yang penting gunakan hak pilih Anda, gunakan hati Anda. Kalau setuju dengan apa yang saya katakan, boleh ikut saya di nomor 3. Baik, terima kasih Pak Esther. Singkat saja. Terima kasih. Kalau menurut saya siapapun nanti yang menjadi presiden dan wakil presiden, tentunya saya
saya mengharap nanti akan bisa mempersiapkan ya bonus demografi ya. Itu tidak hanya menjadi bonus demografi, tetapi bisa menjadi SDM yang handal gitu ya, sehingga pendidikannya berkualitas karena data menunjukkan masih hanya 12% saja angkatan kerja yang berpendidikan tinggi. Baik, Mas Arya, terakhir. Baik, singkat saja. Saya kira dengan exposure debat yang cukup tinggi dan perkiraan saya setengah dari populasi kita nonton debat ya, tentu ini akan punya efek elektoral. Mungkin dia kecil, tapi efek yang kecil itu akan menentukan apakah pilpres kita akan 1 atau 2 putaran. Oke, baik. Yang kedua yang ingin saya katakan, efek debat ini tentu juga akan berpengaruh bagi pemilih yang menentukan pilihannya karena percaya pada isu, karena melihat program dan capaian kandidat. Gitu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih ke Mas Ismail Bahtiar Timnas Anies Muhaimin, Mbak Putri Komarudin TKN Prabowo Gibran, Muhammad Nur Arifin TPN Ganjar Mahfud, dan juga tentu saja ada Mbak Esther Sriasuti, Program Director Indep, dan Mas Arya Fernandes dari CSIS. Terima kasih banyak. Dan hari ini selesai sudah, topiknya ekonomi, mungkin agak berat, tetapi sebisa mungkin ini PR-nya dari para paslon begitu untuk memberikan bahasa yang membumi, tapi juga nggak sekedar janji. Justru karena temanya ini sangat dibutuhkan oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya para pengusaha, tidak hanya para investor, tapi juga masyarakat pelaku UMKM. Saya rasa tidak hanya janji manis, tapi juga kita tunggu sebenarnya sih bagaimana nanti akan harapan di debat berikutnya. Terima Ekonomi kasih Lona adalah core inti. Dengan demikian saya masih serta Regan. Saya Ditya Anissa, terima kasih dan sampai jumpa.